Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat. Dan seperti biasa kita membahas dan mengoreksi dari sebuah doktrin Tritunggal ya, doktrin Calvinis yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Apakah itu Alkitab? Ya? Nah, kita akan lihat di sini. Ini ada seorang ya. Ini pendeta itu yang dari Indonesia bagian timur tuh, yang enaknya sendiri tuh, temennya si Mampet yang mampet tuh, yang murti si tong kosong tuh kalau nggak salah tuh, yang begitu mengidolakan si tong kosong. Ini kita akan lihat ini dalam sebuah tayangannya, dia membahas khotbahnya si pendeta wanita ya. Pendeta wanita tuh mengatakan bahwa doktrin sekali selamat tidak selamat dari Calvinis itu tidak benar. Lalu si enaknya sendiri ini, lalu dia mulai membantah. Dijelaskan sama dia, ini begini dengan ayat ini dengan ayat ini dengan ayat ini. Tapi saya melihatnya, itu hanya pembelaan diri aja. Dia menyerang gitu. Kenapa saya katakan gitu? Loh, siapa yang mengangkat dia sebagai polisi khotbah? Khotbah orang kok langsung dari setiap orang kok langsung diteliti di mana kesalahannya. Kan polisi kan gitu kan, kalau ada kesalahan kan dicari kesalahannya. Siapa yang mengangkat dia jadi polisi khotbah? Kalau mau bicara masalah doktrin, begitu. Iya kan? Karena doktrin ini benar-benar begitu membawa orang ini, menjerumuskan orang ini kepada neraka. Nah, saya langsung begitu deh, walaupun nerakanya belum ada ya. Tapi membawa orang kepada kebinasaan karena tidak sesuai dengan Alkitab. Apa yang tidak sesuai dengan Alkitab itu sesat. Sesat, sekali lagi saya katakan sesat. Itu bukan saya loh, Alkitab loh, saya hanya menuliskannya aja. Dia tuh mencari kata-kata mana yang salah, mana yang meleset nih. Ini kira-kira apa nih? Tidak begitu, satu dua kata yang meleset dari pengkhotbah itu tidak mengurangi isi dari khotbahnya. Begitu. Tapi ini kan biasa begitu tuh. Para pendeta Calvinis kan begitu. Yang mengagung-agungkan, gelar. Itu coba perhatikan. Nah, sekarang kita kembali nih ya. Kembali kepada sekali selamat tetap selamat. Allah macam apa? Kan keselamatan itu kan diberikan kepada dunia. Ini ayatnya saya bacakan ya, dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu ayat yang dari sekolah minggu kita udah dengar tuh. Ya, ini saya bacakan, ini saya catat nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat di mana anugerahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuh, dia mengasihi dunia, lalu dia mengaruniakan anak yang tunggal. Karunia itu diberikan kepada semua orang. Kepada domba, kambing, ular beludak, bahkan onta pun dikasih. Nah, saudara mengerti lah siapa yang saya maksud. Itu dikaruniakan keselamatan itu kepada semua orang. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat selanjutnya ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tuh, karunia itu diberikan kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, tapi bagaimana respon dari manusia itu untuk mendapatkan karunia itu? Memang dari pihak Allah sudah selesai. Nih, dikaruniakan anak yang tunggal. Tapi untuk mendapatkan keselamatan itu harus ada respon dari manusia.
yaitu iman. Ya kan ini? Supaya yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana sekali selamat tetap selamat kalau dia tidak percaya Yesus? Kalau dia percaya pada Bapa saat ini. Kalau dulu dia percaya kepada Bapa waktu Allah jadi manusia, waktu firman jadi manusia, memang Allah itu. Bapa itu adalah kiasannya Yesus. Ya, orang menyembah pada Bapa. Tetapi pada saat anak manusia itu mati dan naik, bangkit lalu naik ke surga, dia itu adalah Allah. Kiasannya itu sudah finish, sudah selesai. Dialah itu Allah. Nah, orang kalau tidak percaya kepada Yesus, bagaimana mau selamat? Jadi karunia itu diberikan, ya, dan mereka yang mendapatkan itu harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Tadi iman kepada Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, begitu caranya. Ini Allah tanpa kompromi lagi. Dia ciptain manusia. Ini kan begitu ceritanya nih. Dalam kekekalan, ya, sebelum manusia itu dijadikan, ya sudah ditetapkan. Ini sebagian masuk surga. Ini sebagian masuk neraka. Padahal neraka belum ada, ya. Ini sebagian. Apa macam apa seperti itu? Kalau masuk surga sih enak, karena kekal selamanya di surga, di tempat yang enak. Nah, bagaimana kalau sebagian manusia tanpa tahu apa-apa lalu dimasukin ke neraka? Loh, bener kan? Enak aja. Sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau sekali tidak selamat tetap tidak selamat itu gimana? Wah, iya Pak ya. Tuh lagi. Makanya itu doktrin-doktrin apa tuh, tulisan bapak gereja apa tuh bohong semua. Kalau dulu sih iya, mereka ngomong tuh nggak bisa dibantah, karena Alkitab itu ya mungkin masih berupa lembaran-lembaran atau apa itu terserah lah, ya itu hanya dimiliki oleh 1-2 orang, dan itu menjadi barang yang langka dan mahal. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu pegang itu Alkitab, iya kan? Bahkan Bapak Ibu dapat gratis Alkitab dari gereja-gereja juga suka kasih Alkitab tuh. Bapak Ibu baca. Kalau sekarang orang ngomong bisa dicek, kalau dulu nggak bisa. Makanya doktrin itu menjamur. Doktrin Tritunggal itu menjamur luar biasa. Siapa bisa bantah? Berani bantah, masuk penjara. Iya kan? Berani bantah, diburu. Itu kan sejarahnya begitu. Nah, jadi itu. Baca Alkitab, apa yang Alkitab katakan, itu yang dipegang. Bertaubatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Itu kata Yohanes Pembaptis. Yesus pun mengatakan seperti itu. Bertaubatlah, itu berubah dari yang tidak percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Dari yang melakukan kejahatan, bertobat, tidak melakukan lagi kejahatan, melakukan apa yang sudah disediakan oleh Allah, perbuatan-perbuatan baik itu. Begitu. Bukankah dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah? Makanya harus bertobat. Nah, kata bertobat ini berubah. Orang nggak bertobat, mentang-mentang dapat karunia, selamat. Mikir lagi. Kenapa saya begitu keras menentang doktrin Tritunggal? Karena tidak ada di Alkitab, dan ini sangat menyesatkan. Ya, maka saya kata, saya tidak henti-hentinya untuk mengorosi dan menguji. Gitu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke Alkitab, kembali apa yang Alkitab katakan itu, kembali ke Alkitab. Jangan kata-kata doktrin itu tulisan bapak-bapak gereja lah, apalah itu, bohong semua itu. Amin. Demi kemurahan Tuhan, ya, demi keselamatan ibu bapak sekalian, ya, anak-anakku sekalian, baca Alkitab, maka kita akan menemukan siapa sesungguhnya Allah itu. Allah itu adalah Yesus, Allah yang dahulu, sekarang dan sampai kapanpun, Allah Alfa Omega, Allah segala masa, ya, yang duduk di tahta surga itu adalah Yesus yang pernah menjadi manusia, ya,
yang bergelar anak Allah, lalu mati bangkit dan naik ke surga, itu adalah Yesus. Aku Yesus yang mati dan bangkit dan hidup lagi. Sudah baca tuh di kitab Wahyu 1 ayat 8, 1 ayat 18, dan banyak lah. Wahyu 21 ayat 16, 22 ayat 16. Jadi jangan mau Bapak Ibu. Ini demi keselamatan loh. Ini tidak main-main loh. Ini keselamatan kekal loh. Ini keselamatan kekal. Ini saya tidak malah menakut-nakuti ya, tetapi ini benar loh. Kalau salah menyembah, neraka. Walaupun neraka belum ada ya saat ini ya. Nanti di dunia yang baru ya, baru ada neraka. Tetapi ini menjurus ke arah situ. Jadi patah ya. Ini patah itu, dokter sekali selamat tetap selamat. Itu patah itu. Hanya dengan satu ayat aja. Ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuh, keselamatan dikaruniakan. Tetapi lihat kriterianya. Bagaimana respon manusia? Ya, ayat selanjutnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tuh, kriterianya. Yang selamat itu yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh kriterianya. Pada saat karunia ini diberikan ya, diberikan itu ya. Sekarang bagaimana respon kita terhadap karunia itu? Amin. Sebab itu kembali kali kita sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah, maka kita akan mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Maafkan jika kata-kata saya ada yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, tapi percayalah apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah. Shalom.